Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Horas yang sama-sama kita hormati, Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Saudara Herdensi, yang hadir juga bersama salah satu komisioner, Saudara Bataram. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua KPU Kabupaten Simalungun, Saudara Rajahab Gamani, beserta ada 3 lagi, pertama Saudara Puji Harahap, kemudian Pak Ibu Ramadhani dan Ibu Fatimah Sinaga, dan kemudian ada Sekretaris Ibu Harahap, Azak Siregar juga, mantan KPU Kabupaten Simalungun. Bapak Ibu, saudara-saudara pimpinan PPK dan anggota beserta dengan tenaga pendukung, juga pimpinan dan anggota PPS beserta juga tenaga pendukung yang saya mohon maaf dan saya bisa sebutkan satu persatu. Untuk pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa menunjukkan bahwa kita semua, terutama saudara-saudara, cukup siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara-saudara sebagai penyelenggara pemilu. Saudara sekalian, kehadiran saya di Simalungun ini hari yang ke-7 saya berada di Sumatera Utara. Sama dengan di tempat-tempat yang lain, saya melakukan pertemuan dengan jajaran penyelenggara, bukan hanya di Sumatera Utara saja, tapi setidaknya kami di Komisi 2 dalam 1,5 tahun ini keliling seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia siap menyelenggarakan pemilu dan membuat pemilu tahun 2024 itu menjadi pemilu yang lebih baik dan lebih berkualitas. Saya mulai hari Senin kemarin bersama dengan teman-teman Komisi 2 itu membagi diri di Jawa Barat. Ada yang ke Depok, ada yang ke Tangerang, ke Bekasi, ada yang ke Tangerang Selatan. Besok insya Allah hari Selasa saya ke Papua, keliling ke 6 provinsi yang baru. Selain melihat perkembangan pembangunan daerah otonomi baru, kami juga mengagendakan untuk melakukan pertemuan dengan penyelenggara KPU, baik itu KPU maupun penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu. Nah, itu semua Bapak Ibu saudara sekalian kita lakukan untuk memastikan ya, bahwa jajaran penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia ini sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat, secara benar. Dan itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena kita harus sama persepsinya menghadapi atau melihat atau memandang pemilu. Pemilu ini bukan sesuatu kegiatan rutin yang biasa-biasa saja. Saya sering menjelaskan bahwa pemilu adalah sebuah media, sebuah vehicle atau kendaraan yang mengantarkan sebuah bangsa itu pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih membangun, yang lebih punya harapan. Sekarang tanggal 10 Juni 2023. 10 Juni tahun depan 2024 kita sudah melewati pemilu. Harusnya 10 Juni tahun depan itu situasinya lebih baik dari yang sekarang. Karena kita punya pemimpin baru,
kita punya wakil-wakil yang baru, punya legitimasi baru, dan tentu pasti punya harapan baru. Itulah nilai penting dan strategisnya pemilu. Kenapa kita harus sangat serius mempersiapkannya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian ini sesungguhnya sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang mulia. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saya sekarang sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia buat bangsa dan negara. Kenapa disebut pekerjaan mulia? Karena Bapak Ibu lah yang menentukan nasib, yang ikut menentukan masa depan dan nasib 270 juta manusia yang disebut sebagai bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian saudara sekalian, saya mengatakan pemilu ini yang mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita mau punya misi mengantarkan bangsa ini pada situasi yang lebih baik, maka yang harus kita isi juga dengan kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan, apalagi kehancuran-kehancuran. Dan orang-orang yang terlibat harusnya adalah orang-orang yang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara ini adalah orang-orang baik yang sedang mengerjakan pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, negara ini harus menjaga bagaimana orang-orang baik ini, orang-orang yang melakukan pekerjaan yang mulia ini, itu bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman, dengan fokus. Kenapa juga saya sebutkan orang baik dan yang terbaik dari sekian orang? Ini sekarang jumlahnya tadi ada PPK-nya 5 kali 32, berarti 160. Ibu Sek kemarin yang daftar untuk PPK berapa orang? Sampai 1000? Hah? Lebih 1000. Artinya Bapak Ibu Saudara yang duduk di sini, yang mau di sini itu mengalahkan, kalau 1000-an aja itu kira-kira mengalahkan 7 sampai 8 orang. Jadi orang lain banyak yang mau mengambil posisi Bapak Ibu. Kenapa? Ini pekerjaan yang mulia. Ini adalah orang-orang yang baik. Bapak Ibu mengalahkan 7-8 orang yang lain untuk mengambil posisi yang sekarang Bapak Ibu ambil. PPS jumlahnya 3 kali 413, jadi sekitar 1200-an. Yang daftar waktu itu berapa persen? Pasti ribuan. Sama juga. Berarti Bapak Ibu yang jadi PPS sekarang itu mengalahkan 5, 6, 7, 8 orang yang lain yang mau sama. Nah, oleh karena itu, kenapa mereka bisa kalah? Setidaknya ada 3 faktornya, dan ini yang harus Bapak Ibu pertahankan sebagai orang-orang baik di negara pemilu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang dianggap punya integritas. Dia hanya loyal dan berdedikasi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua adalah saudara-saudara kalian adalah orang-orang yang dianggap lebih paham, lebih menguasai, lebih pintar tentang masalah teknis kepemiluan. Kalau nggak paham pasti nggak lulus. Kalau nggak ngerti regulasi tentang kepemiluan pasti nggak lulus. Nah, yang ketiga adalah saudara-saudara adalah orang-orang yang kuat secara fisik maupun kuat secara mental.
Makanya kemarin dengan pengalaman 2019 ditambah ada batasan umur, ada cek riwayat kesehatan, ada komorbidnya atau tidak. Nah, jadi ada orang-orang, saudara-saudara, orang-orang pilihan. Nah, oleh karena itu sekali lagi negara harus menjaga. Nah, itulah kenapa kemarin kami di Komisi 2 termasuk saya yang paling cerewet supaya tunjangan dan honorer penyelenggara ETOK itu dinaikkan. Siapa yang udah 2 kali jadi PPK? Cuma sedikit. Yang 2 kali jadi PPS. Dari pemilu 2019 lebih tinggi mana honornya dibandingkan sekarang? Jadi waktu kami membahas, kami terkejut waktu bahas anggaran pertama kali, bicara tentang anggaran pemilu. Semua kami melihat itemnya. Saya waktu itu agak sedih dan sedikit marah. Saya lihat waktu itu honor KPPS itu jumlahnya 400.000 sekian, tak nyampe 500.000. Dan itu dari pemilu ke pemilu semenjak reformasi nggak pernah naik. Saya bilang sama teman-teman saya di Komisi 2, nggak ada gunanya kita di Komisi 2 ini kalau kita nggak bisa naikkan gaji mereka ini. Coba saudara-saudara bayangkan, saya bilang teman-teman Komisi 2, mereka inilah mengantarkan kita jadi anggota DPR, tapi honorernya itu jauh di bawah UMR. Makanya kita waktu itu minta naik. Nah, kami waktu itu mengajukan kepada pemerintah harus naik 3 kali lipat. Tapi karena pemerintah punya keterbatasan anggaran, maka dinaikkan cuma hanya rata-rata 2 sampai 1,5 kali lipat. Itulah yang saudara-saudara dapat sekarang. Cukup? Nggak cukup. Pasti nggak cukup. Nggak ada yang cukup. Layak? Belum tentu layak. Tapi paling tidak negara ini sudah punya perhatian kepada saudara-saudara sekalian. Udah cair apa belum? Saya ini sudah ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ini mulai dari Langkat, Binjai, Batubara, daerah-daerah yang lain. Kalau assalamualaikum yang jawab ada yang iya, ada yang enggak. Tapi kalau udah cair, belum. Serentak sama. Senin ya. Kalau sampai Senin nggak cair, lapor sama saya. Empat 5 bulan yang lalu saya nggak tahu Simalungun ada kejadian apa enggak. Waktu saya datang ke Langkat, mereka waktu itu sedang mengalami ada 4 bulan yang tertunggak. Nggak tahu Simalungun pernah tertunggak 4 bulan. Nah, berarti hebat itu sekretarisnya. 4-5 bulan yang lalu begitu saya tanya sama dia, udah cair belum? Belum semua. Berapa bulan? 4 bulan. Kaget saya, kok ada bulan negara 4 bulan gak cair, baik KPU maupun Bawaslu. Langsung saya telepon sesudah pertemuan itu Sekjen KPRI sama Sekjen Bawaslu RI. Saya bilang kenapa gak cair? Siapa? Insya Allah alhamdulillah 2 hari cair. Nah makanya nanti atau hari Senin nggak cair juga, lapor sama saya. Nanti saya cek sama Sekjen sama KPRI-nya kenapa itu nggak cair. Nah yang berikutnya kami sedang memperjuangkan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi itu
sebetulnya idenya juga dari saya. Saya yang juga minta pemerintah supaya ada anggaran asuransi di dalam penyelenggaraan pemilu itu. Karena apa? Ini melihat pengalaman tahun 2019. Ada 869 penyelenggara pemilu kita yang gugur. Kita doakan mereka syahid menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi. Simalungun ada nggak ya? Simalungun ada nggak? Ada 2. Ya, alhamdulillah tidak banyak. Mungkin juga 2 bukan karena pas saat itu. Tapi saya beberapa cek, karena waktu itu kita tidak mengantisipasi. Kita sedih dengan keluarga yang ditinggalkannya. Kita nggak tahu nasibnya seperti apa, anak, istri mereka yang seperti apa. Makanya kemarin kami sedang berupaya. Kita minta supaya pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, untuk menyiapkan anggaran. Memang terlalu besar jumlahnya. Dan memang angka kita untuk penyelenggara pemilu itu sudah terlalu besar. Total, ini baru dari KPU sama Bawaslu saja. Anggaran yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu totalnya 110 triliun. 76,6 triliun proposalnya KPU RI, 33,9 itu proposalnya Bawaslu RI. Jadi totalnya 110 triliun. Memang angkanya luar biasa besar. Jadi kalau memang mau ditambah lagi dengan asuransi akan nambah sekian triliun lagi. Maka kemudian Menteri Keuangan sementara ini baru menyiapkan dana santunan saja, bukan atau belum asuransi. Tapi saya nggak kehilangan akal. Saya diskusi sama KPU RI dan Bawaslu RI, ketemulah Inpres, instruksi Presiden, di mana Inpres itu memerintahkan kepada seluruh instansi baik pusat maupun daerah agar menyiapkan uang jaminan kepada orang-orang di lingkungan kerjanya. Itu yang kemudian kita pakai dan kemudian kita sudah sampaikan ke Mendagri. Jadi saya udah minta langsung ke Mendagri dan Mendagri sudah keluarkan surat edaran kepada seluruh gubernur dan bupati serta wali kota agar menyiapkan anggaran ini. Dan untuk KPU, saya cek semua KPU provinsi dan kabupaten kota sudah terima surat dari ketua KPU RI agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kenapa tadi saya bawa ke sini bupati dan ketua DPR? Karena tadi saya sebelum ke sini saya ajak makan siang mendiskusikan soal itu. Saya bilang, Pak Bupati, Bapak ikut sama saya lihat orang-orang baik yang sedang mengerjakan pekerjaan mulianya, saya bilang begitu. Tolong Bapak bantu nanti kalau memang ada surat atau kemudian permohonan dari KPU Kabupaten Simalungun, tolong dibantu dan didiskusikan di DPR. Nah, nanti tinggal di follow up. Apalagi sekarang saya kira perhatian Bupati Kabupaten Simalungun ini cukup baik. Tadi sudah dilaporkan ke kantor, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat penyelenggara pemilu, khususnya KPU di Kabupaten Simalungun. 4 hari yang lalu saya berkunjung ke rumah almarhumah Ibu Erlia yang meninggal kena tabrak truk. Dia seorang PPS yang sedang menjalankan tugas mau datang ke kantor PPK untuk membahas DPS HP. Kena tabrak, meninggal. Pas waktu itu memang saya lagi ada di Batubara, jadi saya datang ke sana. Saya datang ke sana untuk menunjukkan empati saya terhadap orang-orang baik yang sedang mengerjakan pekerjaan mulia sampai mati, sampai meregang nyawa. Dan sekaligus saya sampaikan ke pemerintah pusat. Saya langsung di media saya sampaikan
kepada pemerintah Mendagri saya sampaikan, Pak, ini contoh kenapa saya dan teman-teman Komisi 2 memperjuangkan perlunya ada asuransi. Mereka ini kalau lihat Bu Erlia ini, ya, bukan orang dia guru, suaminya itu pegawai PTPN, anaknya sudah ada yang kuliah hampir tamat, yang nomor 2 kelas 2 SMA. Jadi bukan orang susah, bukan orang yang tidak punya pekerjaan, tapi mereka rela mengikhlaskan dirinya mengabdi buat bangsa dan negara, ngurusin pemilu. Di antara hidup dan mati, dan ada yang sampai betul-betul mati, meninggal dalam tugas. Ya. Nah, jadi saya perlu ceritakan ini, saudara-saudara sekalian, untuk supaya saudara-saudara bertambah motivasi. Dengan motivasi yang tinggi, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya. Selain tunjangan yang saudara dapat, kalaupun nanti dapat juga asuransi, ya. Tapi yang paling penting, Allah tahu, Tuhan tahu, Anda sudah mengantarkan bangsa ini menjadi tempat yang lebih baik. Jadi kalau dilihat dari hari ini, ya, saya juga kaget tadi mau pakai baju seragam semua, ya, pakai baju adat. Sepengetahuan saya, kalau kita memakai baju adat, kita sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang suci, suatu pekerjaan yang terhormat, suatu pekerjaan yang dilihat oleh leluhur-leluhur kita. Jadi begitu semuanya pakai baju adat, berarti saya bisa menyatakan KPU atau KPU dan seluruh jajaran penyelenggara pemilu Kabupaten Simalungun sudah siap mensukseskan pemilu tahun 2022. Ini akan menjadi bahan rapat atau bahan diskusi kami nanti di rapat-rapat kerja di DPR, bahwa secara umum Sumatera Utara dan kemudian secara khusus di kabupaten kota, terutama Kabupaten Simalungun, persiapannya sudah dilakukan secara baik. Karena konsumsinya sudah dibagi, maka saya kira saya juga tidak perlu berlama-lama. Jadi sekali lagi selamat bertugas, selamat bekerja, jaga stamina, jaga kesehatan, ya, tetap semangat, salam hormat buat keluarga di rumah. Terima kasih kepada Saudara Rajahab dan seluruh koner yang hari ini sudah memfasilitasi pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan konsolidasi yang dilaksanakan ini terus bisa dipertahankan dan pada akhirnya tanggal 14 Februari 2023 semua masyarakat Simalungun menghargai pekerjaan saudara-saudara dengan datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.